Penciptaan, penggunaan, pemeliharaan sampai dengan penyusutan. Sampai dengan pemusnahan. Penyusutan itu salah satunya adalah pemusnahan. Jadi kalau terkait dengan kan kalau arsip itu manajemennya ada yang kita nih arsiparis. Ini direkam apa enggak nih? Iya, sambil direkam. Jadi kaitannya pertama, perkenalkan dulu ya, nama saya Ayub Cahyono. Insya Allah saya arsiparis ahli media golongan 4A, saat ini mau ke 4B di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor. Jadi teman-teman arsiparis itu ada 6 orang, 7 orang dengan BKAD, 6 orang di sini, 1 orang di BKAD Kota Bogor. Jadi kita nanganin tupoksi kita terkait dengan arsiparis. Nah, terkait dengan manajemen report, terkait dari mulai penciptaan, kemudian penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan, itu setiap tahun kita laksanakan maupun di tiap kegiatan. Kan ada nanti tuh arsip itu kan terbagi dari beberapa kegiatan, ada pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, kemudian pembinaan kearsipan, dan PAPAMI. PAPAMI itu pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Nah, kalau arsip yang tadi adik-adik tanyakan itu masih dikelola di arsip dinamis. Jadi penggunaan, penciptaan, penyusutan, dan pemeliharaan dan penyusutan itu masih di arsip yang pertama, dinamis tuh. Nah, teknis seperti apa gitu ya di Kota Bogor? Kita sih sudah melaksanakan melalui 4 pilar kearsipan. Apal nggak 4 pilar kearsipan? Kamu jurusan apa dulu, Ter? Sains informasi. Oh, jadi ada 4 pilar kearsipan. 4 pilar kearsipan itu pertama tata naskah dinas. Yang kedua terkait kode klasifikasi arsip. Yang ketiga standar keamanan akses arsip dinamis. Ya. Yang terakhir adalah jadwal retensi arsip JRA. Kenapa harus ada 4 itu? Karena kan kalau kita mau bersurat, kan bentuk suratnya seperti apa? Kemudian contohnya template-nya seperti apa? Nah, itu di tata naskah dinas. Misalnya kan Bogor tanggal sekian, perihalnya di kiri apa di kanan, terus kepadanya kalau dulu kita di kanan ya Ria, kalau sekarang di bawah sesuai dengan tata naskah dinas dari Kemendagri. Baru isi suratnya tuh pembukaan, batang tubuh, penutup, tanda tangan. Itu melalui tata naskah dinas. Kode klasifikasi itu apa? Kan yang kedua tuh kode kelas. Kalau di surat itu kan suka ada nomor ya. Titik 2, bla bla bla, garis miring, nomor urut, strip, misalnya kalian dari UPN Veteran Jakarta misalnya. Nah, itu namanya kode klasifikasi untuk membedakan ini tuh surat apa sih, jenisnya apa, seriesnya apa gitu. Misalnya kalau kaitan dengan undangan, biasanya nomornya 000.5 berapa, itu undangan arsip lah ya, undangan kearsipan misalnya. Itu kode kelas itu ada juga nanti di Kota Bogor. Kalaupun kalian perlu nanti aku bisa kirimkan. Itu. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan SKKAD. Sistem Keamanan Klasifikasi Arsip Dinamis. Itu nanti cara penyimpanannya di record center atau depo arsipnya. Kalau orang yang awam itu bidangnya gudang arsip, kan yaitu dalam bentuk rak, roll opak ataupun di dalam box gitu. Itu di SKKAD. Jadi setelah bikin daftar arsip, kemudian di input atau dialih mediakan ke dalam media elektronik atau dalam bentuk media apa, misalnya film segala macam, itu disimpan di depo arsip itu, atau arsip-arsip yang sudah inaktif. Jadi arsip dinamis yang aktif itu biasanya disimpannya di filing kabinet. Apa nggak arsip aktif inaktif? Iya. Apa? Kalau untuk arsip aktif itu yang masih digunakan. Inaktif sudah jarang. Nah,
Yang aktif itu kan otomatis masih di filing kabinet, yang inaktif masuk ke record center. Nah, itu ada kita di record center. Nah, untuk masuk ke record center itu harus ada sistem keamanan klasifikasi arsip dinamis. Tidak semua orang, sehingga kan penanggung jawabnya kelihatan jelas kalau di arsip itu. Jadi kalau takutnya ada orang butuh arsip apa, kalau ngambil sembarangan atau terus nanti nggak disimpan baik lagi, kan acak-acakan arsipnya, kehilangan informasi segala macam. Itu juga perlu ada. Oh, kita ada fingerprint ya, pakai fingerprint yang khusus arsip baris aja, atau pakai kunci yang memang dipegang oleh penanggung jawab. Itu yang SKKAD. Yang terakhir adalah JRA. Nah, JRA itu untuk menentukan, namanya kan jadwal retensi arsip. Retensi itu jangka waktu simpan arsip berapa lama. Kalau administrasi biasanya yang tadi ini aktif ya 1 tahun, inaktifnya 1 tahun. Kalau surat-surat kalian nih ada surat dari UPN permohonan untuk kunjungan atau studi biru atau kemana itu ke kita lah, itu cukup 1 tahun. Kalau sudah tindak lanjut kayak gini kan tahun depan udah nggak perlu lagi dong, dana udah dapat. Nah, itu 1 tahun aktif, 1 tahun inaktif, tahun ketiga bisa musnah. Itu menggunakan jadwal retensi. Jadi siklus atau umur arsipnya, seberapa lama umur arsip itu bisa disimpan di dalam record center. Nah, setelah pakai JRA itu, nanti adik-adik di data lagi tuh. Kan ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun gitu ya, tergantung jenis arsipnya. Yang tadi nomor klasifikasinya apa nih? Oh, keuangan 900 misalnya. Itu biasanya lebih lama daya simpannya, misalnya 7 tahun atau 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun didata lagi. Oh, ini mah sudah beres nih SPJ-nya, sudah nggak ada, sudah selesai pemeriksaan BPK, inspektorat atau aparat penegak hukum, sudah tidak ada lagi kait mengait, misalnya di tahun kedua udah beres, tapi tetap dia selama dia masih di jadwal retensinya masih 10 tahun, ditunggu sampai 10 tahun. Berarti kalau misalnya 2026, misalnya keuangannya, berarti kan di 2016 ya, berarti 2016 atau 2015, berarti tahun 2015 sampai dengan 2025, 10 tahun nih. Oh, ternyata tahun 2000 ini bisa beres. Pada saat 2015 diciptakan arsip keuangannya, ternyata 2027 juga 2017 sudah beres, tetap ditunggu sampai 2025. Nah, 2026-nya bisa musnah atau bisa menjadi arsip statis. Yang itu tadi, kalau kalian mau ada penelitian, kemudian ada kajian hukum, ada nilai kesejarahan, itu menjadi arsip statis. Disimpannya di depo arsip statis, bukan lagi di record center. Itu ada 2. Mungkin tadi Bapak udah jelasin ya terkait kearsipannya. Kita mau tanya tentang standar, regulasi sama efisiensi pengelolaan. Mungkin dari peraturannya, standarnya. Di sini tuh kearsipannya dari acuan utamanya tuh ke apa sih Pak? Undang-undang kah atau ada SOP lain gitu? Yang pertama pasti kan undang-undang dulu paling tinggi ya. Jadi kan undang-undang kearsipan ya kan nomor 43 2009 dulu, kemudian nanti ada peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2012, kemudian ada Perka Andri, kemudian ada peraturan daerah Kota Bogor, kemudian ada perwalnya peraturan wali Kota Bogor. Jadi kalau Perda itu kan dengan wali kota dengan DPRD, di bawahnya adalah perwal atau nanti surat keputusan. Baik surat keputusan kepala dinas, surat keputusan wali kota. Itu sih acuannya itu. Nah, dari sekian banyak peraturan dan standar, kita mau tahu nih Pak, gimana sih cara instansi untuk memastikan bahwa pengelolaan record tersebut sudah sesuai dengan standar dan peraturan? Nah, kan begini, jadi kalau bicara dengan standar dan peraturan NSPK ya, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Ya, tugas di kita di LKD itu memastikan bahwa pelaksanaan kearsipannya itu sudah berjalan dengan baik. Ya, tadi itu ada guidance. Jadi aturan itu dibuat sebagai alur langkah mereka membuat kearsipan. Kayak tadi tuh, kalau nyiptain surat harus ada tata naskah dinas.
tata naskah dinas itu ada peraturannya, baik peraturan di kementeriannya maupun di peraturan di Kota Bogor. Nah, kalau bicara Kota Bogor, nanti tata naskah dinas ada peraturan nomor 48 tahun 25 kemarin. Nah, yang terbaru. Terus kemudian ada peraturan terkait dengan kode klasifikasi nomor 22 tahun 2023. Banyak, ada 4 itu. Jadi setiap itu mengharuskan 4 pilar kearsipan itu ada turunan dari pusatnya. Jadi perwal, kita bentuknya perwal, baik tata naskah dinas, kemudian baik kode klasifikasi, baik dengan SKKAD maupun JRA. Ini kita Kota Bogor sedang nyusun JRA terkait khusus di Kota Bogor. Itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Andri. Gitu. Nah, otomatis kalau yang sudah dibuat perwal itu tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Misalnya dari Kemendagri, karena kita pemerintah daerah ya, berdasarkan kode klasifikasi dari Kemendagri. Mungkin kalau di mana Kemenag, balai-balai Kemenag berarti berdasarkan Kemenag. Distrik berarti berdasarkan Kementerian Pendidikan gitu. Itu aja sih. Tapi kalau karena di pemerintah daerah, mereka harus mengacu kepada kita. Itu. Ya, apalagi? Mungkin kalau untuk tantangannya tuh tantangan dan kendalanya apa aja sih Pak yang dihadapi dalam pengelolaan record di instansi ini? Nah, tadi ada beberapa, kita kan sering melaksanakan pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan itu ada PRKAD nomor 6 2009 terkait dengan pengawasan kearsipan di tingkatannya masing-masing. Kalau daerah berarti oleh kita yang mengawasi ke perangkat-perangkat daerah ya. Kesulitannya apa? Nah, sekarang ini dengan Pak Heri juga, kebetulan beliau ada operator Serikandi. Jadi ada pergeseran yang tadinya konvensional menjadi digital. Yang tadinya berbentuk surat kertas sekarang bisa isi arsip menjadi digital. Bisa dalam bentuk PDF dan yang lain-lain kan. Dan tanpa harus dicek, dicetak segala macam. Nah, transformasi digital itu juga perubahan mindset, perubahan penggunaan teknologi dari yang tadi saya sampaikan ke adik-adik bahwa selama ini kan kita print, ngarsipin, bikin otomatis pakai Excel segala macam, berapa kali kerja ya. Dengan sekarang ada perubahan namanya penerapan Serikandi, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, itu punyanya dari Andri, Kemenpan RB, kemudian ini berempat bersatu membuat Serikandi. Nah, diterapkanlah di semua se-Indonesia, termasuk Kota Bogor. Kesulitannya SDM yang utama. Yang kedua pasti teknologinya. Kadang-kadang meskipun dibuatnya di pusat, servernya nggak kuat, kadang-kadang ada gangguan, makanya suka ada penyempurnaan. Alhamdulillah sih sekarang di versi 3 udah nggak begitu ini ya. Nah kita sedang membuatkan nih dari peralihan transformasi digital konvensional ke transformasi digital kearsipan. Itu tadi kita penyiapan sumber daya manusianya, penyiapan sarana prasarananya, kemudian penyiapan juga kultur budayanya. Kenapa harus kultur budaya organisasinya? Karena kan harus ada komitmen dari pimpinan. Seberapa besar pun keinginan staf itu ya, manusianya udah ada, kalau pimpinannya nggak mau gimana? Ya Pak Heri ya. Contoh kasus kan kemarin ya tata naskah dinas. Sampai ada perdebatan. Jadi yang diutamakan adalah komitmen pimpinan, sumber daya kearsipannya, penggunaan teknologi sarana prasarana. Itu sih penyiapannya. Nah, yang terpenting adalah SDM-nya.
Kalau SD apa teknologinya udah canggih nih, pakai AI, pakai cloud server segala macem, udah pakai binner segala macem. Tapi orangnya nggak bisa gimana? Atau pola pikirnya dia nggak mau berubah. Nah, ya kan? Kamu kalau bikin PPT pakai apa? Pakai Canva. Bisa pakai Canva atau yang lain. Bacaannya segala macam pakai ChatGPT. Kan orang belum tahu yang anak-anak apa yang orang-orang tua yang kemarin yang biasa ngurusin arsip, apaan sih ribet gitu ya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ya kan? Nah, makanya kalau kita harus upgrade terus orang-orangnya yang bisa di challenge terus jadi mengikuti perkembangan zaman. Itu apalagi Kita kan tahu ya Pak, kalau arsip ini sifatnya sensitif. Nah, untuk menjaga keamanan dan kerahasiaannya, terutama untuk ini record di instansi ini tuh gimana sih Pak? nah itu tadi SKKAD, standar keamanan klasifikasi arsip dinamis. Jadi tidak semua orang bisa mengakses, hanya orang tertentu dan database-nya disimpan, dikunci oleh kita. Jadi kalaupun ada pelayanan nih, orang mencari arsip ini, kita dilayani kayak teman-teman nih. Biasanya harusnya ada format saya layanan nih, kalian ngisi form layanan, bisa ditunggu di depan atau ke sini. Biasanya sih kita kayak ke depan. Ada standarnya, ya kan? Ada standarnya. Jadi nggak perlu mereka masuk ke record centernya, cukup mereka nunggu. Nah kalau memang harus difotokopi dengan meninggalkan fotokopi dokumen sah ya, asli, KTP asli atau SIM asli, sehingga kita punya ini nomor telepon segala macam jelas. Nanti fotokopi, begitu fotokopinya yang berkasnya dikembalikan, KTP-nya ditukar. Jadi mereka cukup fotokopi. Itu pun harus orang yang bersangkutan atau yang dikuasakan. Jadi tidak ada yang mau nyari ini kepentingannya buat apa? Kan ditanya dulu. Jadi itulah standar perlunya SKKAD, standar keamanan klasifikasi arsip dinamis. Arsip dinamis gitu ya. Jadi hampir semuanya sama, di perangkat daerah sama. Lagi. Mungkin ini bagian terakhir, bagian saran dan lain-lain. Gimana sih menurut Bapak kondisi ideal pengelolaan record di instansi khususnya pemerintahan daerah yang seharusnya dicapai? Idealnya tadi paperless. Berarti digital. Bertransformasi kearsipan digital. Kenapa harus itu? Ini yang saya buka kemarin kan. Saya juga bikin makalah kemarin di Andre ya baru. Jadi harus bertransformasi, tidak harus lagi dalam box-box arsip bertingkat-tingkat gitu ya. Orang ketutup lah kalau ada arsip dulu gitu ya. Raknya arsip. Udah pernah lihat kan rak arsip bertingkat atau roll opaque? Belum pernah lihat kalian? Mungkin di internet pernah. Nah, lihat aja lah. Roll opaque segala macam kan tinggi. Harus simpan. Rak-rak di sini kardusnya ada berapa? Kayak gini nih kardusnya kan ini. Seperti ini kan, makin lama kan makin penuh. Nanti berkasnya siapa namanya kamu? James. Kemudian kamu? Kinan. Arumi. Bulan. Kan dari mulai misalnya masuk ke kuliahan atau di rumah lah, dari mulai lahir ada surat keterangan lahir dalam bentuk akte kelahiran, sekolah TK ijazahnya, ijazah SD, SMP, SMA sampai kuliah, belum yang lain kakaknya segala macam lah yang sifatnya penting. Itu kan disimpan dalam bentuk arsip kertas ya. Kalau dulu kan kertas ya, atau fotokopiannya disimpan. Coba setiap orang disimpan, itu baru arsip keluarga loh, belum arsip yang lain-lain. Disimpan di dalam dus. Semakin banyak orang, pergantian orang, nambah orang, itu akan nambah volume kan. Kalau bentuknya konvensional. Tapi kalau di digital kan sekarang bisa. Makanya akte kan bisa saja sekarang dalam bentuk PDF, disimpan aja. Manakala butuh di Google Drive kita tinggal diambil, klik aja, ya kan? KTP digital sekarang. Nggak perlu pakai dompet tebal ada. Ya ada apa? Ada ATM, ada KTP, ada SIM. Wah tebalnya pakai gitu baru duitnya nggak ada Andre. Ya kan? Terus ada STNK segala. Kan sekarang cukup
Kalau ATM nggak bisa kan bisa pakai Digi misalnya atau pakai M-Banking. Iya. Dia tinggal ke ATM, tinggal masukin kode transaksinya tok gitu. Tapi nggak perlu pakai kartu. Kan gitu ya. Scan beres, masukin aja. Gitu. Terus KTP digital. Gitu. Apalagi? Ya, kenapa? Kan pasti ditanya ya, kenapa pengen transformasi digital? Pertama, dia akan menghemat ruangan. Ruang simpannya nggak harus gede-gede. Nanti kita cek deh, kamu lihat ya ke bawah ya. Dikunci nggak? Oh enggak ya, nggak dikunci ya. Kayaknya sih kebetulan deh Pak. Ya coba dicek dulu nih. Nanti biar mereka lihat dulu kondisi realnya seperti apa, dia punya gambaran nih. Kalau sudah bertransformasi digital, cukup di dalam server, di dalam CPU atau apa gitu ya. Kalau di handphone, di Google Drive, di cloud gitu kan, disimpan aja. Mana kalau kamu butuh tinggal klik. Ya aku sekarang bikinnya gitu. Jadi kalau akte anak, akte keluarga segala macam, ijazah butuh penting segera ya tinggal di download aja dari Google Drive. Nggak perlu lagi ke rumah bolak-balik. Kalau rumahnya dekat, kalau rumahnya jauh, ya kan? Itu pertama, tempat penyimpanan. Yang kedua, gampang nyarinya. Coba kalau nyari kertas nama James apa siapa apa tadi? Kinan sama ini Arumi ya misalnya. Ini kalau nyimpennya bener, urutnya abjad, A Arumi, kemudian A B buat Ayub misalnya. Oh makanya gue Ayub berarti AY AR, kemudian Kinan berarti di K gitu. Kalau juga rapi. Kalau enggak nembuk, wah nyarinya kelewat. Tapi kalau dalam bentuk digital, tinggal diklik nama ini, muncul, download. Cepet ya? Cepat. Jadi cepat penemuan kembali arsipnya, mudah penyimpanannya, tidak memakan tempat juga. Pemeliharaannya juga gampang. Manakala hilang, itu kan bisa dipanggil ulang. Nggak perlu lagi, coba kalau disimpan di rumah dalam bentuk ternyata rumahnya lembab, apa yang terjadi? Jamur, kena rayap, ya kan? Dilaminating boleh nggak sebetulnya? Nggak boleh dilaminating. Makanya kita kan dulu salah ya. Kalau ijazah suka dilaminating, termasuk kita karena kita nggak tahu. Itu akan menghilangkan manakala terjadi ini plastiknya sebenarnya. Makanya namanya sekarang itu ada enkapsulasi. Enkapsulasi itu untuk ijazah itu tidak langsung dipres panas nempel ke ijazahnya. Kalau kan kadang-kadang sih ijazah suka ngelotek-letek ya. Begitu ketarik si itu ketarik juga. Jadi nilai informasi ijazah yang ditanya apanya? Nilai. Salah. Oh, nomor ijazah. Nomor ijazah. Suka ada kan nomor ijazah sekian. Nah, atas nama si ini. Kan yang dicari adalah nomor ijazahnya dulu. Atas nama siapa? Nilainya baru kelihatan. Yang tercari adalah nomor ijazahnya dulu. Kadang-kadang ada di atas ini atau di bawah ya dalam bentuk ini. Itu loh. Jadi itu keuntungan transformasi digital tanpa harus ruangannya besar, mudah penemuan kembali atau dipanggil, dan juga pemeliharaan. Gitu. Nggak perlu orang banyak. Cukup satu hari pas hari sendiri. Coba kalau nanti kita ke bawah yuk. Udah beres kan? Lagi. Mungkin ada yang mau ditanya. Ada yang tambahin nggak? Mungkin statis apa? Kalau manajemen kayak di sini tuh kayak arsipnya tuh bisa gak sih kayak proses peminjaman terus nanti pengembalian itu gimana? Nah itu tadi pelayanan itu. Layanan itu ada namanya layanan kearsipan. Kayak tadi kalau misal kalian datang nih, kan kalian harus mau minjem apa? Termasuk wawancara ini sebenarnya harusnya kan surat ya. Ada suratnya. Sebetulnya ada suratnya, kita suratin ke dinas perpustakaan. Ada dari. Nah, belum di gua ya, belum di disposisi ya. Posisinya kayaknya hal itu atau mana belum. Oh, itu maksudnya kan itu digital kan? Itu dalam bentuk digital nggak dibawa kan kalian? Kita ada fisik dan digital juga. Nah, harusnya kalau saya cukup ini kan nanti langsung terdetek di sini. Kan sekarang sistem manajemennya gitu ya, paperless. Jadi nggak perlu lagi di print dulu, nanti ditulis tolong terima gitu ya. Kan dulu gitu ya. Ada surat aslinya, misalnya ini surat aslinya, suka ada lembar disposisinya. Tolong wakili, tolong hadiri, tolong terima, misalnya untuk menerima deh. Karena cukup di sini, diklik di surat saya, oh ada ini surat tadi di sini belum ada disposisi, makanya aku nanya kan gitu ya. Kayak gitu manajemennya. Jadi kalaupun ada yang mau pinjam arsip ya tadi KTP-nya ditinggal, dia ngisi form. Kalian juga ngisi form kita.
ngisi form nanti dalam bentuk SKM, standar kepuasan masyarakat. Bagaimana pelayanan saya gitu ya, pelayanan arsiparis terhadap informasi yang adik-adik inginkan, gitu kan. Adik-adik kan nanya nih, pengen ini, gimana pelayanannya, bagus atau enggak. Itu ada juga dalam bentuk, nanti cukup scan barcode tuh di Pak Heri itu ada dikasih nanti dengan Pak Heri. Gitu loh. Jadi lebih ke situ kan, dalam bentuk nanti Google Worksheet ya, atau apa? Apanya Pak? Bitly Mana ya Pak? yang tadi sekarang. Oh ada di website kita ada. Oh, di website kita ada. Gitu. Ada bisa ngisi gitu. Di website ada nanti. Apalagi itu kan Tadi disebutin kan bahwa kayak di dinas arsip itu kayak menerima kayak arsip itu kayak berupa surat kayak gitu. Ada lain nggak selain surat yang diterima oleh dinas arsip? ada banyak. Boleh tahu jenis-jenisnya Pak? Kan suratnya ada banyak ya. Surat itu misalnya gini. Kan kita juga menerima surat-surat atau iya foto, video, gambar, kontrak kerja itu, ya kan itu termasuk ada arsip yang konvensional berbentuk kartografi, peta segala macam zaman dulu gitu ya. Ada arsip yang tekstual kayak gini. Jadi ini arsip tekstual nih, kalau kertas tuh bentuknya teks ya kan, tekstual, kartografi, peta, ataupun foto video. Arsip media baru. Gitu. Jadi kan kalau media baru bisa saja foto, video atau bentuk-bentuk apalah yang lainnya. Disimpan. Itu beda penanganan. Beda penanganan. Kalau misalnya bentuknya film, video film yang zaman dulu itu nggak bisa di dalam lemari arsip, lemari yang bentuknya besi, karena akan berpengaruh. Kemudian suhunya ruangannya harus diatur, namanya ada dehumidifier untuk ngatur kelembaban. Karena kalau terlalu dingin nanti dia berjamur. Kalau lembaban, pernah lihat film dulu nggak sih? Bukan dalam bentuk digital. Kalau sekarang kan kayak HP kalian kan itu digital ya, megapiksel. Kalau dulu kan film itu cuci cetak film, ya kan, dalam bentuk panjang roll-rollan, ya dicuci dalam ruangan gelap, apa negatifnya, ya kayak gitu. Itu kan penanganan harus khusus. Nah itu kan ya, kan kita nggak tahu nih, kalau kalian tadi naik ke atas ini kan ada tangga tuh arsip foto wali kota zaman dulu sampai Pak Bima Arya Empowerment. Itu juga kan kita nyari dulu. Nah di namanya di Refro. Nyarinya kemana? Ke Andri kita juga sama. Di Andri zaman kolonial, zaman kapan? Nah itu setelah di Refro jadi foto lagi, itu penanganannya harus. Nah itu nanti masuknya ke arsip statis. Nanti ada pengolahan, akuisisi arsip, ada preservasi arsip kalau arsip rusak. Kayak tadi misalnya arsip yang bolong-bolong kena rayap atau apa, kena tsunami, kebanjiran, itu kan harus rencana. Kalau kena lumpur itu kalau harus penanganannya harus gimanain gitu kan. Ijazah itu dilaminasinya pakai apa? Pakai kertas apa, tisu Jepang, lemnya harus lem gimana gitu. Pelan-pelan itu penanganannya udah kayak dioperasi lah. Butuh waktu juga di lab, khusus punya labnya gitu nanti. Itu nanti ke statis. Setelah jadi diakses layanan arsip statis, namanya bentuknya apa? Pameran arsip bisa virtual, bisa pameran fisik. Itu kamu jalan kalau ke perpustakaan ada galeri Bumi Parawira misalnya. Kalau di virtual kan kamu bisa ngeliat aja, oh Kota Bogor tuh punya ini ya, arsip ini ya, di zaman kapan ya, oh kapan gitu, oh Helaran ini bisa virtual bentuknya gitu. Ya kalau misalnya dari sistem, misalnya dari foto dikirim, misalnya dari perpus itu kirim ke dinas arsip Kota Bogor, itu nanti sistem itu ada penomoran dan pengodean. Itu tuh klasifikasinya gimana Pak? Kayak misalnya foto itu ada misalnya pengodean khusus, kan dibedakan dengan pengodean surat atau gimana? Iya, kan kalau bentuknya foto tergantung nanti namanya daftar inventaris arsip. Nanti kita buat sesuai katalognya ya. Misalnya gini, ini foto soal tentang apa sih? Kalau tidak jelas, kan kadang-kadang fotonya aja, tidak ada tulisan di bawahnya kan? Karena kita cari sumbernya dulu nih, ke yang tahun pembuatan, minimal tahun sekian, fotonya soal apa. Kalau ada yang tahu, ke sumbernya dulu cari itu. Oh, minimal kita dapat
ini foto taman. Ini rumahnya di mana? Ada yang di Bogor? Aku di bawah. Di Bogor di mana? Di Caring Cimande di mana sih? Oh, Caringin sana ke Ciawi ke sana. I know. Aku masalah punya rumah di Cigombong juga. Oh ya. Terus misalnya gini, kalau Cimande itu apa ya? Kabupaten. Nah, misalnya gini lah, terowongan Paledang. Tiba-tiba fotonya kan, dulu kan Paledang itu kecil, yang sampai meninggal kereta api di atas kena terowongan karena ini. Ada fotonya di bawah tuh. Jadi karena dulu kan naik kereta api itu nggak kayak sekarang. Pernah naik kereta api dong? Angker juga kalian? Nggak? Angker kita anak angker. Iya kan angker kan. Kalau dulu kecuali pagi kan gila-gilaan desek-desekan ya sama pulang kerja dari Jakarta sini. Tapi kalau sekarang kan lebih nyaman. AC, kecuali pagi dan bubar kerja dan berangkat kerja aja. Sisanya mah lebih. Kalau dulu kan walaupun siang ada tukang dagang segala macam sampai numpuk-numpuk di atas. Itu terowongan Paledang itu kan pernah ada tragedi Paledang segala macam. Nah foto itu kan ada fotonya nih dulu, zaman dulu tuh. Kadang kan suka nggak ada nih, kita cari dulu. Nah tugas arsip sih dicari dulu tuh sumbernya apa. Nanti ini foto pembangunan Paledangnya yang sekaligus tuh nanti. Nah sekarang ini kita Korps Pegawai Republik Indonesia bubar tuh. Kita cari ini tahun berapa ya Korpri, ini ngapain acaranya gitu loh. Kita koordinasi dengan teman-teman, cari informasi yang agak jelas. Kalau bentuknya foto ya, nah syukur-syukur kalau ada bentuknya SK, ada keterangan sedikit, jadi kita cari itu. Nanti diklasifikasiin, dinomorin. Misalnya pada saat Korpri tahun sekian penyelenggaraan olahraganya Korpri, ada juga pelatihan sumber daya manusianya dalam bentuk diklat atau apa, itu ada, dinomorin, ditandai. Kita bikin katalognya, daftar isian. Jadi kalau nyari tuh, foto Korpri tahun sekian atau Korpri dulu lah. Ada di box nomor sekian. Itu biar mudah tadi. Itu tuh ada sistemnya kan misalnya kita Ada. Namanya itu sistem klasifikasi keamanan arsip, akses arsip itu. Mau dinamis maupun statis. Tapi kalau yang untuk foto itu biasanya namanya daftar inventaris. Daftar inventaris bisa berbentuk tekstual, kartografi, foto atau media baru. tadi di mention kayak bahwa arsip sekarang kayak digitalisasi kan. Nah, apakah semua arsipnya di sini tuh digitalisasi atau ada kriteria khusus? Otomatis kan transformasi digitalnya juga baru berproses. Sampai dengan saat ini kita sedang peralihan nih. Namanya kan transformasi perubahan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu perubahan bentuk, sifat, ya kan? Boleh cari deh nanti. Jadi arsip itu bukan hanya ngurusin kertas, enggak gitu. Jadi bertransformasi dari yang bentuknya apa menjadi bentuk yang lain. Nah, termasuk itu tadi teman-teman yang selama ini ada nih, kayak tadi teman-teman punya ijazah kan pengen di dalam bentuk digital tapi terciptanya kan bentuk fisik ya. Ijazah kan bentuknya kertas ya. Nah, ditransformasikan menjadi alih media di scan. Itu kita lagi coba tuh yang sebanyak itu di scan berapa puluh ribu lembar setiap tahun itu kita coba scan. Alat scanner segala macam itu. Nanti setelah udah jadi kita dipakai pakai eksternal atau di dalam server disimpan. Namanya apa? Sambil diarsipin lagi. Sama saja dengan dalam bentuk terus tapi di dalam bentuk di komputer atau di servernya. Gitu. Ya, mungkin agak lenceng ke pemusnahannya kayak kalau di sini tuh sistematika pemusnahan kan harus ada badan pengawasan kayak Andri yang datang atau emang sistem dari lokalnya aja jadi kayak nggak perlu Andri atau gitu. Nah, pertama pemusnahan itu kan ada berbagai macam cara. Penyusutan dulu nih, penyusutan arsip itu ada dimusnahkan, ada diserahkan, ada permanen. Penyusutan. Nah, kalau dimusnahkan misalnya dinas-dinas mau ke kita, ternyata itu mah kalau cuma surat undangannya musnahin aja di tempat kan gitu. Kalau diserahkan itu yang nilai retensinya permanen atau vital itu bisa diserahkan disimpan di kita.
dari seluruh kota Bogor ya milik kita. Nah, kalau yang harus sifatnya dengan ANRI itu pun yang memori kolektif bangsa yang sifatnya nasional. Tapi kalau yang musnah itu biasanya bukan yang mengandung nilai tadi, nggak mengandung nilai kesejarahan, pendidikan, kemudian hukum gitu ya. Itu enggak, Pak Kabit ya. Itu tidak mengandung nilai itu. Yang dimusnahkan itu yang sifatnya administratif. Keuangan itu bisa musnah atau dinilai kembali. Kalau keuangan SPJ itu dia mengandung nilai hukum. Misalnya dia penggunaan anggaran, ternyata ada penyelewengan, diperiksa oleh kejaksaan atau kepolisian. Itu arsipnya nggak bisa musnah dulu. Meskipun udah 10 tahun, karena masih diperiksa kan, sampai benar-benar putusan pengadilannya beres baru bisa dimusnahkan. Gitu. Dimusnahkannya dengan gimana? Dengan cara apa? Bisa dicerca, bisa dibuat bubur, ya kan? Atau dulu sih dibakar bisa, tapi sekarang udah nggak boleh. Bisa dicerca atau pakai cairan kimia. Jadi supaya apa? Supaya hilang nilai informasinya. Apakah dengan ANRI? Tidak harus. Kalau ANRI mungkin di tingkatnya kementerian, provinsi segala macam itu. Di kita kan ada bagian hukum, ada bagian inspektorat, bagian pengawasannya. Nah, minimal itu harus ada 2 itu. Ada bagian hukum, ada bagian inspektorat, bagian pengawasannya. Misalnya yang kita lembaga kearsipan dengan dinas yang mau musnahin arsipnya. Taruhlah dinas pendidikan mau musnahin arsip tuh. Itu harus ada dinas arsipnya, ada daftarnya dulu dong, dibentuk panitia dan yang lain-lain sudah dinilai, oh ini mah boleh musnah, karena yang diserahkan dari dinas pendidikan ada 100 arsip yang akan musnah, usul musnah. Kita cek dulu, oh ternyata ini hanya 50 atau 60 yang boleh musnah, yang 40 bisa menjadi arsip statistik simpan. Nah, yang 60 bisa dimusnahkan. Pada saat pemusnahannya itu, kan ada tim panitia penilai arsip, kemudian diseleksi dulu, daftar arsipnya ada, terus berita acara segala macam. Jadi prosesnya panjang tuh. Diusulkan ke wali kota untuk musnah. Ternyata setelah dapat wali kota nyuruh kita nih untuk dinilai dulu arsipnya layak musnah atau tidak. Takutnya menjadi masalah. Setelah oke, ada rekomendasi dari kita serahkan ke dinas yang bersangkutan, Tristek tadi tahu. Oh ini hanya 60 nih yang bisa musnah. Dari musnah itu baru tuh dibuat proses mengundang tadi bagian hukum, inspektorat, kita dan dinas pendidikannya untuk melaksanakan pemusnahan, dipoto, dicerca, misalnya kalau kita dicerca itu didokumentasikan, dibuat berita acara pemusnahan sesuai dengan daftar yang 60 itu yang dimusnahkan. Takutnya besok lusa oh ternyata bahkan sudah sesuai dengan proses penilaian tadi melalui JRA, jadwal retensi arsip. Gitu. Berarti nggak pernah ada kayak kendala dari kayak pemusnahan ternyata apa sih surat itu tuh penting terus ada tuntutan, nggak pernah kalau di arsip Bogor. Nah sebelum itu terjadi makanya kita ada guidance-nya dalam bentuk JRA itu, jadwal retensi arsip, kapan arsip itu musnah, penting atau tidak itu di situ. Jadi pemusnahan itu nggak langsung, oh ini mah nggak penting, menurut siapa dulu. Ternyata kan itu tadi ada kepolisian, kejaksaan, inspektorat, bagian hukum itu kalau diperiksa ulang mungkin saja kan banyak ya yang mantan pejabat tiba-tiba masuk bui gara-gara kebijakan yang salah, ya kan dia ngucurin anggaran. Mungkin tidak di tahun itu diperiksanya pada saat dia menjabat, mungkin pada saat dia sudah selesai pensiun. Ternyata ada pemeriksaan, ada penyelewengan, ulang lagi. Makanya untuk keuangan itu biasa suka lebih lama berdasarkan putusan itu supaya tidak ada arsip yang sudah dimusnahkan diulang-ulang, nggak bisa. Ya, mau lihat? Mau Pak. Ayo kita ini biar kamu bisa lihat gambarannya kenapa harus transformasi. Boleh sama izin foto juga nggak Pak? Di sana aja ya. Itu juga kita ada yang PKL.